Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anallah SHMM. Dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Dan yang saya hormati Kepala Kaprodi PGMI, yakni Bapak Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI. Dan juga yang saya hormati dosen pengampu kami, dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran DMI, yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bustanul Arifin. Saya mahasiswa PGMI kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi asesmen, perbedaan asesmen, tes, pengukuran, dan juga evaluasi dalam suatu pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, kegiatan pembelajaran di sini itu merupakan bagian yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah pembelajaran, di mana seorang guru itu harus mengetahui dari yang namanya tes, pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi dalam suatu pembelajaran di sini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang yang pertama itu adalah tentang tes. Tes di sini itu adalah sebuah alat pengukur dalam suatu pembelajaran, di mana seorang guru itu mengetesnya itu dengan memakai seperti halnya soal pilihan ganda, soal uraian, dan juga soal tentang praktek dalam setiap pembelajaran. Contohnya seperti halnya ketika ada ujian, seorang guru itu memberikan soal seperti halnya soal pilihan ganda ABCDE itu, dan juga seperti halnya contoh soal uraian. Itu termasuk daripada tes, di mana tes di sini itu adalah sebuah alat pengukur, alat buat mengukur yang berisi di mana tes di sini itu berisi tentang soal-soal. Terus yang nomor 2 itu adalah sebuah pengukuran. Nah, pengukuran di sini itu adalah sebuah kegiatan yang memberikan angka atas penilaian dari suatu pembelajaran. Contoh, siswi yang bernama Ani itu nilainya 85. Sedangkan yang namanya Yayan itu nilainya 75. Nah, itu termasuk daripada pengukuran, di mana pengukuran di sini itu adalah sebuah nilai saja, bukan pengumpulan dari semua nilai. Jadi kalau pengukuran itu adalah angka-angka dari nilainya, yakni seperti halnya 75 dan juga 85. Di sini masih belum dikatakan anak itu berhasil ataupun tidak, masih belum. Terus yang selanjutnya ini tentang asesmen. Yang nomor 3 tentang asesmen atau penilaian. Di mana asesmen di sini itu adalah sebuah cara guru itu mengumpulkan info tentang siswa, di mana seorang guru itu mengumpulkan nilai-nilai dari setiap harinya seorang siswa, baik dari nilai ulangan, nilai ujian praktek, nilai tes, dan juga nilai praktek dalam sehari-harinya, dan juga dari catatan sikap dan seperti halnya hasil diskusi setiap harinya. Jadi kalau asesmen di sini atau penilaian di sini itu adalah
pengumpulan dari semua nilai-nilai yang telah seorang guru itu amati dari seorang siswa. Di sini itu adalah asesmen atau penilaian. Terus yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi di sini itu adalah kegiatan memutuskan nilai siswa. Apakah siswa itu sudah dikatakan paham betul dengan sebuah mata pembelajaran ataukah masih belum? Ini dinamakan dengan evaluasi. Jadi evaluasi di sini itu adalah nilai akhir dari seorang siswa, di mana sudah menemukan yang namanya nilainya berapa, kemudian ditentukan semua nilai-nilainya itu dikumpulkan menjadi satu yang dinamakan dengan asesmen atau penilaian, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Contoh nilainya siswi yang bernama Ani itu bernilainya itu 85. Jadi bisa dikatakan Ani ini anak yang sudah bisa dikatakan paham dan bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Terus yang sedangkan Yayan tadinya yang bernilai 75 itu masih belum dikatakan dia itu paham betul dengan materi yang telah diajarkan. Jadi bisa dikatakan bagi si Yayan ini itu harus remedi lagi atau mengulang pembelajaran yang telah diajarkan. Kalau contoh gampangnya, urutannya itu adalah yang pertama dengan memberikan sebuah tes. Jadi seorang guru itu memberikan sebuah tes, contohnya seperti halnya soal pilihan ganda. Setelah itu pengukuran. Pengukuran di sini itu seorang siswa itu mendapatkan nilai dari tesnya itu berapa. Contohnya si Ani mendapatkan nilai 85. Terus yang si Yayan ini mendapatkan nilai 75. Nah, setelah adanya sebuah tes dan juga pengukuran, baru setelah itu adakan yang namanya asesmen atau penilaian, di mana nilai di sini itu semuanya itu dikumpulkan menjadi satu. Baik itu masih dikatakan, tapi di sini masih belum dikatakan baik ataupun masih tidak berlanjut. Nah, yang terakhir itu diadakan yang namanya evaluasi pembelajaran. Dan dari evaluasi pembelajaran di sini itu nilai dari hasil siswa baik bisa dikatakan lanjut ataupun tidak lanjut itu dari sini dengan evaluasi di sini. Dan cukup ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.